Shalom teman-teman dan saudara-saudara sekalian, apa kabar? Kiranya Tuhan selalu menjaga kita semua dan kiranya Tuhan selalu melindungi kita sekalian, sekalipun di dalam masa pandemi yang terus-menerus bergejolak di dalam dunia kita ini. Tapi saya yakin dan percaya perlindungan Tuhan tetap ada, kekuatan daripada Tuhan tetap ada. Hari ini kita akan membahas satu firman Tuhan yang akan memberkati kita semua dalam program Ketahui dan Lakukan. Karena saya yakin dan percaya firman ini akan menguatkan setiap kita sebagai orang percaya maupun orang-orang yang baru bertobat. Karena tujuan dari program ini adalah supaya kita mengetahui firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan. Hari ini saya membahas mengenai kemurnian hati. Bagaimana kemurnian hati ini penting bagi orang-orang percaya, khususnya hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja. Sebelum itu kita akan membuka Alkitab kita sama-sama di dalam Matius pasalnya yang kelima. Matius pasalnya yang kelima ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi saya akan ulangi. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris ini, kata suci atau kata murni itu menggunakan kata pure. Pure itu diartikan sebagai suatu kata yang memiliki arti yang sangat dalam, yaitu murni. Kemurnian hati ini sangat penting bagi setiap orang-orang percaya. Karena saya yakin dan percaya kemurnian hati itu bukan hanya soal bagaimana kita bersih hatinya saja, tetapi bagaimana kita tulus dalam melayani Tuhan dan mengikuti Tuhan. Karena kemurnian hati seringkali dipakai oleh hamba-hamba Tuhan untuk dikhotbahkan dan sebagaimana mestinya. Tetapi jarang sekali orang percaya maupun hamba Tuhan yang melakukan kemurnian hati ini. Mengapa saya katakan tersebut? Karena seringkali kita merasa bahwa kita sudah murni hati kita, tetapi ada unsur-unsur lain yang mengikuti. Contoh, dalam melayani Tuhan, kita sebagai worship leader, kita sebagai yang ada melayani di mimbar, seringkali berkata, saya sudah tulus melayani Tuhan, saya sudah menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, dan saya memang dengan segenap hati melayani Tuhan di mimbar. Tetapi pada kenyataannya, mereka ada sesuatu yang ingin dia incar. Seringkali panggung, seringkali uang yang paling sering terjadi di gereja-gereja saat ini. Ini hal yang miris bagi setiap kita untuk mendengar bahwa terkadang kemurnian hati tidak sepenuhnya murni. Karena murni itu berarti tersaring dari segala kotoran-kotoran, dari segala niat-niat yang sudah mengikuti ingin kita sendiri. Untuk itu, teman-teman dan saudara sekalian, marilah kita terus murni hatinya, karena murni ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Murni ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Kenapa? Karena pemurnian hati itu perlu ada prosesnya. Sama seperti orang bertobat meninggalkan dosa-dosa yang lama, itu perlu proses yang amat sangat panjang. Karena ketika mereka bertobat, mereka akan menghadapi tantangan yang biasa mereka lakukan. Dari hal yang biasa mereka lakukan, dan itu tidak jadi hal yang biasa karena mereka harus berhenti dari dosa yang sering mereka lakukan. Untuk itu, sama seperti murni hati kita, kemurnian hati itu penting dalam melakukan segala sesuatu. Karena kemurnian hati itu juga berbicara bagaimana kita siap untuk diproses oleh Tuhan. Karena itu proses penting bagi setiap kita agar kita terus diurapi oleh Tuhan, terus dijamah oleh Tuhan, terus diberkati oleh Tuhan, agar kita semakin hari semakin didewasakan dalam rohani, bukan hanya menjadi bayi rohani saja, tetapi kita terus grow up, semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan, agar kita mengerti mana yang benar, mana yang salah. Untuk itu teman-teman, saya yakin dan percaya kita semakin hari semakin dimurnikan oleh Tuhan, semakin hari kita semakin disempurnakan oleh Tuhan, agar kita terus-menerus diberkati oleh Tuhan, terus-menerus dijamah oleh Tuhan, terus-menerus selalu diberikan hal-hal yang baik
daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom, God bless you.